Apa kabar? Baik Bu, apa kabar juga Bu? Baik. Saya kan udah baca nih emailnya. Hmm, Jadi yang pertama itu kan ngomongin tentang gosok gigi. ah, Jadi satu hal penting yang harus saya sampaikan kepada mamah-mamah di mana-mana, standar kita sama standar mereka itu tidak akan pernah sama. Jadi mereka pikir udah nih, udah cukup gitu. Kita selalu akan bilang belum. Kita higiene tuh juga gitu. Kayak misalnya kita berpikir yang normal, tanda kutip itu habis mandi handukan sampai kering terus pakai baju gitu. Kata mereka, nggak usah handukan, saya baik-baik aja. Nah itu jadi perbedaan-perbedaan itu pasti akan ada. Nah kembali kepada orang tua masing-masing maunya gimana. Mau merem aja atau mau menindaklanjuti. Jadi kayak saya misalnya, ada hal-hal yang saya merem nih di anak saya yang udah 32 tahun. Seperti misalnya buat saya kalau dia sudah menyelesaikan urusan kamar mandinya sendiri, saya nggak ikut campur. Biarpun misalnya dia nggak pakai sabun pada saat cebok buang air besar. Tidak pakai sabun dalam konteks nggak kayak kita. Dia nggak handukan. Jadi masih agak basah udah pakai baju kaos dalam. Terus dia eh, keramas gitu ya. Kalau kita kan maunya pakai sampo 2 kali. Dia sekali aja nggak nyampe merata juga. Buat dia udah beres gitu. Nah, jadinya saya selalu menganjurkan orang tua ketemu di tengah aja. Kalau kita pakai standar kita, kita akan ikut campur terus. Jadi seperti yang Bu Boni bilang, saya sakit kok malah jadi lebih mandiri ya, gitu ya. Karena memang, karena memang ketika kita ikut campur, anak-anak tungguin gitu. Jadi hati-hati. Nah, kalau saya jadinya saya beberapa minggu sekali saya intervensi kayak misalnya menurut saya nih harus pakai selsan nih supaya ketombenya hilang. Jadi saya yang gosok setengah mati, kamu duduk. Nah, anak saya lebih tinggi daripada si kembar kan. Terus si Bu Boni berpikir si kembar udah tinggi, jadi saya suruh duduk di kloset. oh, Suruh duduk aja di kloset. Kayak si Ihsan itu ada periode di mana saya udah sama ibu keramas. Ini kamu udah lagi banyak ketombe. Terus dia duduk aja, patuh aja, dia diem aja. Nah, hmm, itu hanya terjadi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, enggak setiap kali. Termasuk urusan punggung, belakang tengkuk, apa namanya, menurut kita sabun harus disabunin nih bagian dia buang air besar, yang kayak gitu-gitu. hmm, Kenapa? Karena kalau kita terlalu intervensi jadinya satu dia tergantung. Dua, bagian yang saya agak senewan adalah kalau yang kita intervensi adalah bagian kelamin, nanti mereka merasa ada kenyamanan, kesukaan gara-gara dipegang-pegang, kita bingung loh. Itu kan personal areanya dia gitu. Nah, ya. itu hati-hati. Jadi udah 11 tahun kan si kembar. Kembar udah 12 tahun lebih. Astaga, astaga. Jadi pubertas itu di ambang pintu. Segala perasaan yang mulanya kita pikir nggak akan dia punya, tiba-tiba akan muncul. Karena itu kan hormon. Hmm, Dan hormon itu kan nggak kelihatan. Dan eh, itu kembar, tapi bisa itu selalu harus kita pikir sebagai dua pribadi yang berbeda. Nanti tiba-tiba enggak sih kokonya belum, tiba-tiba salah satu dari si kembar duluan. Gitu. Enggak, hmm, pokoknya ada 3 anak laki deh. Jadi maksud saya adalah kita sudah harus memperlakukan seperti layaknya anak sumuran gitu. Biarpun kitanya, aduh nggak bersih, aduh kok gitu gitu. Itu agak susah. Karena kitanya yang harus berubah itu agak susah. Saya tuh setiap kali ngelihat anak saya, apalagi kan saya di rumah melulu ya, lihat anak saya habis mandi, terus
baju dalamnya basah gitu. Itu rasanya sebel banget. Tapi saya itu basah ganti. Saya cuman gitu aja. Saya nggak ke kamar mandi bantuin dia handukan, enggak. Gitu. Hmm. Cuman secara periodik beberapa minggu sekali saya ngecek. Kayak misalnya, kamu lagi banyak ketombe, nggak gini caranya. Ayo, ibu bantuin. Pakai selsan. Dia sih senang ya kayak kita di salon asik gitu kan. Dia mah hore-hore aja gitu ya. Tapi saya memastikan saya segitu aja gitu, nggak lebih daripada itu. Nah, bagian punggung juga ada saat di mana, terutama kalau kami lagi pergi keluar kota gitu kan, dia nggak tahu berubah kan kamar mandinya kamar mandi orang itu saya bantuin. Nah, itu kesempatan-kesempatan langka di mana saya betul-betul ngegosok gitu. Nah, mungkin Bu Boni mulai harus berpikir begitu, termasuk higiene mulut. Jadi ada kalanya secara periodik ambil aja handuk kecil, kasih mouthwash, terserah mau apa, tapi jangan Listerin, Listerin agak pedes katanya. Yang lain gitu, terus digosok aja. Jadi sikat gigi tetap mereka lakukan sendiri, tapi kalau kita mau memastikan higienenya, jadi kayak orang kumur-kumur atau bisa juga karena mereka bisa kumur, suruh kumur-kumur, Oh, ya kan? Seminggu sekali, ayo kumur-kumur. Kita kasih obat kumur-kumur supaya jangan sampai bolong gitu kan. Tapi kalau Bu Boninya ikut terus menggosokkan, nanti muncul deh, aku diam aja deh, ntar biar digosokin, ntar gitu lagi. oh, iya. Secara kan mereka begitu banget. Ya, Tapi apalagi keren loh, tadinya nggak ada gosok gigi, ada masalah macam-macam. Itu ceritanya gimana kok bisa eh, semuanya sendiri, ngasih odolnya juga bisa sendiri. kalau odol kan kemarin itu pasti banyak-banyak ya. Kebanyakan. Mm-mm, mm-mm. Eh, Terakhir saya perhatikan sih dari posisi mereka pegang sikatnya sih. Kalau mau manjang, Oh, dia ikut sikatnya manjang gitu. Jadi saya eh, ini jadi dia pendek gitu. Jadi udah jatuh pas ganti. tuh kan. Tobat-tobat juga sih terakhir ya bisa juga. Kadang-kadang kita nggak kepikiran ya. Ya. Cuman diputerin sikatnya aja Nah, posisinya gini jadi gini doang gitu. Tapi itu bisa jadi nasihat buat banyak orang di Indonesia itu kalau ada yang punya masalah kayak Bu Boni. Kan sempet lama kita kan bingung mau gimana, iya yang ya dulu kan? pakai plat yang pakai dispenser itu ya yang Mm-mm, mm-mm. itu ya bentar-bentar rusak rusak terus kan. Iya, iya, heeh. Kita mikir lah gimana caranya. Oh dia kayaknya ikut sikatnya itu kan. Jadi saya putar lagi nih ya rupanya oh jadi pendek gitu. Jadi di kepalanya dia ini belum semua nih, gitu kali ya. Jadi sebanyak itulah, gitu kali ya. Ya nggak salah juga sih. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.